Sahabat petunjuk Al-Quran, dengarkan ini dengan seluruh jiwamu. Jika hatimu pernah hancur total, bukan retak, bukan luka kecil, tetapi runtuh sampai kau tak mengenali dirimu sendiri, itu bukan kebetulan. Itu bukan semata karena manusia, bukan karena keadaan, dan bukan karena takdir yang salah arah. Ada pukulan yang tidak datang dari dunia, tetapi dari langit yang paling dekat dengan hatimu. Ada kehancuran yang bukan untuk membunuhmu, melainkan untuk mematikan sesuatu di dalam dirimu yang selama ini kau anggap sebagai aku. Saat semua peganganmu runtuh, saat doamu terasa memantul kosong, saat air matamu tak lagi bisa ditafsirkan dengan kata-kata, di sanalah Allah mulai berbicara tanpa suara. Dunia memukul tubuhmu, tetapi Tuhan memukul egomu. Dan pukulan itu selalu terasa seperti kiamat kecil, karena yang sedang dihancurkan bukan hidupmu, melainkan klaimmu atas hidup itu sendiri. Bertahanlah sampai akhir video ini, bukan karena rasa ingin tahu, tetapi karena mungkin kehancuranmu adalah undangan paling intim dari Sang Kekasih. Wahai sahabat petunjuk Al-Quran, mari sejenak kita lepaskan dunia dari genggaman batin. Letakkan jabatan, letakkan nama, letakkan luka, dan bahkan letakkan harapan. Tarik nafas perlahan, lalu bisikan dalam hatimu, aku tidak sedang kuat, dan aku lelah mempertahankan diriku sendiri. Tasawuf tidak dimulai dari kekuatan, tetapi dari pengakuan akan kefanaan. Makrifat tidak lahir dari kemenangan, tetapi dari kejatuhan yang membuatmu sadar bahwa selama ini engkau berjalan dengan mengandalkan bayangan dirimu sendiri. Ketika dunia terasa menjauh, sebenarnya Allah sedang mendekat, namun egomu terlalu bising untuk mendengar langkahnya. Hari ini, jangan mencari jawaban. Cukup hadir, karena yang hancur bukan hatimu, tetapi ilusi bahwa hatimu adalah milikmu sepenuhnya. La haula wala quwata illa billah. Kalimat ini bukan sekedar dikir lisan, melainkan palu yang menghancurkan berhala paling halus, ego spiritual. Selama ini kita mengira kita bisa memilih, bisa bertahan, bisa ikhlas, bisa sabar. Padahal semua bisa itu hanyalah tajalli, penampakan sementara dari sifat kudrah Allah yang dipinjamkan sekejap kepada makhluk fana. Ketika Allah menarik kembali pinjaman itu, kita panik. Kita menyebutnya depresi, kehancuran, kegagalan. Padahal itu adalah momen kejujuran paling murni saat kita benar-benar tidak punya daya. Inilah awal makrifat, ketika manusia berhenti mengklaim dan mulai menyaksikan. Hatimu hancur karena selama ini engkau berdiri di atas aku, dan aku tidak pernah diciptakan untuk menahan beban hakikat. Ego tidak selalu berwajah angkuh. Ia sering datang dengan pakaian soleh, dengan doa-doa panjang, dengan air mata taubat. Ego berkata, aku ingin dekat dengan Allah, padahal yang ia maksud adalah, aku ingin merasa istimewa di hadapan Allah. Ketika hatimu dihancurkan, Allah sedang membersihkan cermin batinmu dari debu klaim. Karena nurullah tidak pernah jauh, hanya terhalang oleh pantulan diri yang ingin dilihat. Selama masih ada aku yang mencintai Allah, maka yang ada belumlah fana, melainkan transaksi batin yang halus. Kehancuran adalah rahmat keras, agar engkau berhenti mencintai Allah sebagai objek dan mulai tenggelam dalam kehendaknya sebagai samudra hakikat. Ketahuilah sahabat petunjuk Al-Quran, tidak semua orang diberi kehancuran total. Itu adalah makam awal bagi mereka yang dipanggil untuk mengenal, bukan sekedar beribadah. Namun ingatlah, hakikat tidak pernah membatalkan syariat. Justru semakin dalam seseorang mengenal kefanaannya, semakin lembut akhlaknya, semakin rapi sholatnya, semakin takut lisannya menyakiti makhluk. Kehancuran bukan akhir, tetapi gerbang. Jangan bangun kembali dengan ego yang sama. Duduklah sejenak di puing-puing itu, dan biarkan Allah yang membangunmu ulang sesuai kehendaknya. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada luka yang tidak bisa kau ceritakan,
bukan karena kau menutupinya, tetapi karena bahasa manusia terlalu sempit untuk menampungnya. Rasa sakit itu tidak berteriak, tidak berdarah, namun menghancurkan dari dalam. Kau tetap sholat, tetap tersenyum, tetap menjalani hari, tetapi ada sesuatu di dadamu yang runtuh perlahan tanpa suara. Itulah saat rasa sakit berhenti menjadi peristiwa dan berubah menjadi pesan. Namun ego selalu ingin menerjemahkan pesan itu dengan logika. Siapa yang salah? Mengapa ini terjadi? Bagaimana agar cepat sembuh? Padahal rasa sakit yang datang dari Allah tidak meminta jawaban. Ia meminta penyerahan. Ketika kau mencoba memahami dengan akal, ia semakin menyakitkan. Tetapi ketika kau berhenti melawan, ia mulai berbicara sebagai cahaya yang menyucikan. Ego selalu curiga pada Allah. Saat hidup lapang, ego berkata, "Ini karena aku berusaha." Saat hidup sempit, ego berbisik, "Allah sedang murka." Padahal Allah tidak pernah berubah. Yang berubah hanyalah tirai persepsi dalam dirimu. Dalam ilmu mahrifat, rasa sakit bukan tanda jauhnya sang kekasih, melainkan tanda bahwa engkau sedang dibawa lebih dekat, melewati lapisan-lapisan diri yang palsu. Rasa sakit adalah cara Allah membuatmu berhenti bersandar pada selainnya. Selama ini kau menyandarkan makna hidup pada manusia, peran, pengakuan, bahkan pada dirimu sendiri. Maka Allah cabut satu persatu sandaran itu, sampai kau tersungkur dan hanya menemukan satu arah sujud. Bukan karena Dia ingin melihatmu hancur, tetapi karena Dia ingin melihatmu pulang. Ada titik dalam penderitaan di mana semua ikhtiar terasa sia-sia. Doa sudah dipanjatkan, nasihat sudah didengar, usaha sudah dilakukan, namun dada tetap sesak. Disitulah makna la haula wala quwata benar-benar hidup. Bukan sebagai kalimat penghibur, tetapi sebagai kesaksian batin bahwa memang tidak ada daya sedikit pun pada dirimu. Ketika semua kekuatan dicabut, barulah engkau sadar bahwa selama ini engkau hidup dari pinjaman. Kesabaranmu pinjaman, keikhlasanmu pinjaman, bahkan air matamu pun pinjaman. Dan ketika Allah menahan semua itu, yang tersisa hanyalah kefanaan murni. Inilah momen ketika hamba tidak lagi berdoa untuk mengubah keadaan, tetapi berdoa agar Allah mengubah cara ia hadir dalam keadaan tersebut. Bayangkan dirimu sebagai setetes air yang selama ini bangga dengan bentuknya. Ia takut jatuh ke laut karena mengira akan lenyap. Ia mencintai identitasnya sebagai tetesan. Tetapi ketika ia jatuh ke samudra, bentuknya memang hilang, namun hakikatnya justru kembali. Ia tidak musnah, ia menyatu. Rasa sakit adalah ombak yang mendorongmu jatuh ke samudra hakikat. Ego menjerit karena ia merasa mati, tetapi ruh bersujud karena akhirnya pulang. Fana bukanlah kehancuran eksistensi, melainkan lenyapnya klaim palsu tentang keberadaan. Dan hanya mereka yang berani tenggelam yang akan merasakan keluasan yang tak pernah bisa dimiliki oleh tetesan yang berdiri sendiri. Jika engkau menerima rasa sakit tanpa menyalahkan Allah, tanpa mengutuk takdir, tanpa mengeraskan hati, maka perlahan akan tumbuh sesuatu yang lembut dalam dirimu. Engkau menjadi lebih pelan menilai orang lain, lebih hati-hati berbicara, lebih mudah memaafkan. Inilah tanda bahwa penderitaanmu tidak sia-sia. Ilmu makrifat tidak diukur dari seberapa tinggi ucapanmu tentang Tuhan, tetapi dari seberapa lembut akhlakmu terhadap makhluk. Jika setelah hancur hatimu menjadi lebih kasar, berarti ego hanya berganti baju. Tetapi jika setelah hancur engkau menjadi lebih rendah hati, lebih diam, lebih pasrah, maka ketahuilah, cahaya sedang bekerja dalam diam. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketahuilah satu hal yang sering luput dari pencarian manusia. Nurullah tidak pernah redup, tidak pernah menjauh, dan tidak pernah bersembunyi. Yang berubah hanyalah kesiapan batin kita untuk menyaksikan. Banyak orang berkata, "Aku merasa jauh dari Allah." Padahal yang sebenarnya terjadi adalah ia terlalu sibuk melihat dirinya sendiri. Cahaya tidak pernah pergi, ia selalu memanjar. Tetapi ketika cermin batin tertutup debu ego, ambisi, dan luka yang dipelihara, cahaya itu hanya memantul tanpa pernah tertangkap. Maka manusia menyangka kegelapan datang dari Tuhan, padahal kegelapan itu lahir dari lapisan-lapisan aku yang menebal tanpa disadari.
Debu paling berbahaya bukanlah dosa besar yang terlihat, melainkan keakuan yang tersembunyi di balik amal. Aku sudah hijrah, aku sudah sabar, aku sudah ikhlas. Kalimat-kalimat ini terdengar baik, tetapi jika tidak disadari, ia menjadi dinding yang menghalangi tajalli. Ego tidak selalu menuntut pujian manusia, terkadang ia hanya ingin diyakini oleh dirinya sendiri. Dalam makrifat, semakin seseorang merasa telah sampai, semakin jauh ia dari hakikat, karena yang sampai hanyalah ego. Hakikat tidak pernah dicapai, ia hanya disaksikan ketika aku tidak lagi berdiri di tengah. Dan disinilah kehancuran hati menjadi rahmat tersembunyi. Ia menyapu debu yang tidak bisa dibersihkan oleh pujian, nasihat, atau kitab. Ketika engkau mengucap la haula wala quwata dengan kesadaran penuh, sebenarnya engkau sedang mengosongkan cermin batin. Engkau mengakui bahwa gerakmu bukan milikmu, niatmu bukan hasilmu, bahkan kesadaranmu pun adalah pemberian. Pengakuan ini menyakitkan bagi ego, karena ia kehilangan pusat. Tetapi justru disitulah cahaya mulai tampak. Semakin kosong cermin itu, semakin jernih pantulan nurullah. Bukan karena engkau menjadi suci, tetapi karena engkau berhenti menghalangi. Makrifat bukan proses menambah, melainkan mengurangi. Bukan memperkuat diri, melainkan melemahkan klaim diri, sampai yang tersisa hanyalah kesaksian. Bayangkan sebuah cermin tua yang tertutup debu bertahun-tahun. Cahaya matahari masuk ke ruangan setiap pagi, tetapi cermin itu tetap buram. Apakah kita akan menyalahkan matahari, atau kita akan membersihkan cerminnya? Begitulah hati manusia. Cahaya ilahi selalu hadir, tetapi hati yang dipenuhi luka lama, dendam yang dipelihara, dan kebanggaan yang halus membuat pantulan menjadi samar. Ketika Allah menghancurkan hatimu, sebenarnya Dia sedang membersihkan cermin itu dengan cara yang tidak lembut bagi ego, tetapi sangat penuh kasih bagi ruh. Ada tanda-tanda ketika cermin batin mulai jernih. Engkau tidak lagi sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan, tetapi lebih sering diam dan hadir. Engkau tidak lagi tergesa-gesa menjelaskan dirimu kepada manusia. Engkau mulai nyaman dalam ketidaktahuan, karena engkau sadar bahwa mengetahui pun adalah hijab jika ia melahirkan kesombongan. Ilmu makrifat tidak membuatmu merasa lebih tinggi, justru membuatmu merasa lebih kecil. Dan dari rasa kecil itulah lahir akhlak yang besar, lembut, sabar, dan tidak mudah menghakimi. Itulah buah cahaya yang mulai tampak, bukan di mata, tetapi di cara engkau memperlakukan sesama. Sahabat petunjuk Al-Quran, banyak orang berbicara tentang fana seolah ia adalah teori, makom tinggi, atau pencapaian spiritual. Padahal fana tidak pernah dicapai, ia terjadi, dan ia selalu datang tanpa pemberitahuan. Fana bukan saat engkau merasa dekat dengan Allah, melainkan saat engkau tidak lagi sibuk merasa apapun tentang dirimu sendiri. Dalam fana, bukan dunia yang menghilang, tetapi pusat aku yang selama ini merasa melihat, merasa mencintai, merasa beriman. Tiba-tiba semua itu terasa bukan milikmu. Kau masih sholat, masih berdoa, masih menangis, tetapi ada kesadaran halus yang berbisik. Semua ini terjadi bukan karena engkau. Dan bisikan itu tidak menakutkan, justru menenangkan, karena akhirnya engkau berhenti memikul beban menjadi diri sendiri. Ego selalu takut mati, bahkan dalam bentuk yang paling lembut. Saat engkau mulai kehilangan minat pada pujian, mulai tidak tergoda untuk menjelaskan dirimu, mulai ikhlas disalahpahami, ego akan berteriak. Ia menyebut keadaan itu sebagai kehampaan, kehancuran, atau kehilangan arah. Padahal itulah ambang fana. Ego ingin selalu ada di tengah, sebagai pelaku ibadah, pemilik kesabaran, subjek cinta kepada sang kekasih. Tetapi dalam makrifat, cinta sejati justru dimulai ketika subjek itu lenyap. Bukan lagi aku mencintai Allah, melainkan cinta itu sendiri yang bergerak melalui dirimu sebagai tajalli. Dan di titik ini, rasa sakit yang dulu menghancurkanmu mulai terasa sebagai jalan pulang.
Bagi orang yang mulai menyentuh fana, la haula wala quwata tidak lagi diucapkan untuk menguatkan diri, tetapi sebagai pengakuan yang hidup. Ia berjalan, bekerja, mencintai, bahkan bersedih dengan kesadaran bahwa semua itu terjadi karena digerakkan. Tidak ada klaim, tidak ada kebanggaan, tidak ada tuntutan. Inilah nafas orang yang fana, ringan tetapi dalam, tenang tetapi waspada. Ia menjaga syariat bukan karena takut neraka atau ingin surga, tetapi karena adab. Karena syariat adalah wadah yang menjaga agar samudra hakikat tidak meluap menjadi kesesatan. Semakin seseorang menyentuh fana, semakin ia menjaga batas, semakin ia rendah hati, semakin ia takut melukai makhluk. Bayangkan sebuah ruangan yang terang oleh lampu. Selama ini engkau mengira cahaya itu berasal dari bohlam, dari bentuk, dari kaca. Engkau membersihkan kaca, mengganti bohlam, memperindah lampu. Tetapi suatu hari, listrik padam dan engkau sadar, lampu tidak pernah punya cahaya sendiri. Fana adalah saat engkau menyadari bahwa dirimu hanyalah lampu, dan cahaya itu selalu dari sumber yang lain. Ketika klaim aku bercahaya lenyap, justru cahaya itu tampak lebih murni, tidak menyilaukan, tidak memombongkan, hanya menerangi tanpa suara. Ketahuilah sahabat petunjuk Al-Quran, fana yang tidak melahirkan akhlak hanyalah ilusi spiritual. Jika seseorang merasa lenyap, tetapi lisannya tajam, hatinya keras dan mudah merendahkan, maka yang fana hanyalah akal sehatnya, bukan egonya. Fana sejati melunakan. Ia membuat seseorang lebih pemaaf, lebih diam, lebih berhati-hati dalam menilai. Ia tidak sibuk mengoreksi orang lain, karena ia sadar betapa sering Allah menutup aibnya sendiri. Inilah buah sejati dari makrifat, bukan pengalaman batin yang hebat, tetapi akhlak yang membuat orang lain merasa aman di dekatmu. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah hati benar-benar hancur dan ego kehilangan tahtanya, hidup terasa berbeda, bukan karena masalah hilang, tetapi karena dorongan untuk membuktikan diri ikut lenyap. Engkau tidak lagi tergesa-gesa ingin dipahami, tidak lagi gelisah ingin diterima, dan tidak lagi letih menjaga citra. Ada kelegaan yang tidak bisa dijelaskan, karena sumbernya bukan dari luar, melainkan dari runtuhnya beban, aku harus menjadi sesuatu. Inilah hidup tanpa klaim. Engkau bekerja karena bekerja memang terjadi. Engkau beribadah karena ibadah mengalir. Engkau mencintai tanpa menuntut balasan. Semua terasa lebih sederhana, tetapi justru lebih dalam. Dan di sanalah ketenangan mulai menetap, bukan sebagai emosi, tetapi sebagai keadaan batin. Pada makam ini, ridho tidak lagi berarti aku menerima karena aku paham, tetapi aku menerima meski aku tidak paham. Engkau tidak lagi meminta hidup sesuai keinginanmu, karena engkau sadar keinginan itu pun bukan milikmu. Yang tersisa hanyalah kepercayaan sunyi bahwa apapun yang Allah izinkan terjadi pasti mengandung kebaikan yang melampaui logika. Makam ridho melahirkan kelembutan yang jarang ditemui. Engkau tidak mudah mengeluh bukan karena kuat, tetapi karena tidak lagi merasa berhak menuntut. La haula wala quwata kini hidup dalam setiap tarikan nafas, bukan sebagai kalimat, tetapi sebagai cara berada di dunia. Semakin seseorang mengenal hakikat, semakin ia menjaga syariat dengan penuh hormat. Bukan karena takut dipandang kurang alim, tetapi karena sadar bahwa syariat adalah pakaian adab di hadapan Sang Kekasih. Orang yang benar-benar menyentuh makrifat tidak meremehkan sholat, tidak meringankan amanah, dan tidak merusak lisan dengan dalih aku sudah paham hakikat. Justru ia semakin takut. Takut hatinya mengeras, takut ilmunya melahirkan kesombongan, takut lisannya melukai makhluk yang dicintai Allah. Inilah keseimbangan sejati, hakikat yang dalam, syariat yang kokoh, dan akhlak yang lembut. Pada titik ini, hidup tidak lagi dipandang sebagai milik pribadi, tetapi sebagai tajali yang silih berganti. Bahagia datang, lalu pergi. Sedih hadir, lalu berlalu. Semua diterima sebagai tamu. Tidak ada yang digenggam terlalu erat,
karena engkau tahu, semuanya hanya singgah. Inilah kebebasan yang tidak dicari, tetapi ditemukan setelah hancur. Engkau tidak lagi takut kehilangan, karena engkau sadar tidak pernah benar-benar memiliki apapun. Bahkan dirimu sendiri hanyalah amanah yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh pemilik sejati. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah semua kata ini mengalir, setelah semua makna disentuhkan ke dadamu, jangan terburu-buru bangkit. Duduklah sejenak dalam sunyi, karena hakikat tidak tumbuh di tengah kebisingan, ia tumbuh di ruang batin yang jujur. Di sanalah engkau akan menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang memahami Tuhan, tetapi tentang berhenti memusatkan diri pada dirimu sendiri. Semua yang telah kita renungkan bukan untuk menjadikanmu merasa sampai, melainkan agar engkau berani mengaku, "Aku tidak tahu, aku lemah, aku fana." Dan pengakuan itulah pintu paling lembut menuju cahaya. Karena Allah tidak pernah menuntut kesempurnaan, Dia hanya menunggu kerendahan hati. Ketahuilah sahabat petunjuk Al-Quran, ukuran sejati dari ilmu makrifat bukanlah pengalaman batin yang tinggi, melainkan akhlak yang meneduhkan. Jika setelah semua kehancuran dan kefanaan ini engkau menjadi lebih sabar pada orang yang sulit, lebih lembut pada yang lemah, dan lebih diam saat ingin membalas, maka itulah tanda bahwa nurullah benar-benar bekerja dalam hatimu. Orang yang mengenal hakikat tidak sibuk mengoreksi kesalahan orang lain, karena ia sadar bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan beban yang tidak terlihat. Dan dari kesadaran itulah lahir adab, berbicara seperlunya, menilai secukupnya, dan mencintai tanpa syarat. Dalam perjalanan makrifat, jangan pernah lepaskan syariat dari genggaman, karena syariat bukan lawan dari hakikat, melainkan pelindungnya. Ia seperti tepi sungai yang menjaga agar arus cinta ilahi tidak meluap menjadi kesesatan. Orang yang benar-benar mengenal Allah justru semakin rapi sholatnya, semakin jujur muamalahnya, dan semakin takut lisannya menyakiti makhluk. Syariat dijalani bukan untuk dipamerkan, tetapi sebagai adab di hadapan Sang Kekasih. Dan hakikat dirasakan bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk dirahasiakan agar tidak dicuri oleh ego yang selalu mengintai. Kini mari kita kembalikan semua ini kepada Allah dalam bentuk doa yang tulus. Ya Allah, jika Engkau hancurkan hati kami, hancurkanlah hanya bagian yang menghalangi kami darimu. Jika Engkau kosongkan diri kami, penuhilah ia dengan adab dan cahayamu. Jangan biarkan kami membangun aku yang lama dengan pakaian yang baru. Jadikan kami hamba yang lembut lisannya, rendah hatinya, dan aman kehadirannya bagi sesama. Fanakan kami dari klaim diri, dan hidupkan kami dalam ridho-Mu. Ajari kami mencintai tanpa memiliki, beribadah tanpa menuntut, dan hidup tanpa merasa berhak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika hatimu pernah hancur total, jangan malu dengan kehancuran itu. Bisa jadi itulah satu-satunya cara Allah menyelamatkanmu dari dirimu sendiri. Jangan tergesa-gesa bangkit sebagai aku yang baru. Bangkitlah sebagai hamba yang tahu caranya diam, tahu caranya berserah, dan tahu caranya mencintai dalam sunyi. Kita akhiri di sini bukan sebagai akhir perjalanan, tetapi sebagai awal pulang. Tenanglah, yang hancur bukan hakikatmu, melainkan hijab yang menutupinya. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika apa yang kau dengar hari ini bergetar di dadamu, jika ada bagian yang seolah berbicara langsung pada lukamu, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Tinggalkan jejak batinmu di kolom komentar, bukan untuk debat, tetapi untuk saling menguatkan. Tekan tanda suka sebagai isyarat syukur, dan bagikan video ini kepada mereka yang mungkin sedang hancur dalam diam. Dan jika engkau ingin terus berjalan bersama kami dalam sunyi pencarian ini, tekan tombol subscribe channel Petunjuk Al-Quran, agar kita saling mengingatkan dalam cahaya dan adab.